Sot, selamat bersua kembali. Bagaimana kabar kalian, Sot? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Oh ya, bagi kalian yang baru hadir, selamat datang di keluarga QC. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan semayangi film Wolf Creek 2 yang disutradarai oleh Rick McLean dan telah rilis pada tahun 2013. Di mana film ini mengisahkan sang pembunuh sadis bernama Mick Taylor yang terus mencari korban baru. Bukan cuman itu, film ini juga mengisahkan tentang pertarungan akal dan raga sampai titik darah penghabisan. Kita semayangi filmnya, jangan dulu ke channel Selebriti. Sot, dipencet dulu dong tombolnya. Intro. Pertama-tama, Sot, kita akan melihat dua orang pria. Kedua pria ini adalah seorang polisi yang sedang kelaparan. Ya, karena terlihat sedang mengunyah permen karet dan siap siaga menilang. Seketika terlihat sebuah kendaraan dengan laju masih di bawah 100 km per jam. Tetapi karena kedua polisi ini sedang membutuhkan uang, ia pun langsung mengejar untuk menilangnya. Ya, semoga polisi Indonesia tidak seperti ini. Pada saat ia berhasil mengekor, sang pengemudi pun langsung turun dari mobilnya. Ia bernama Mick. Terlihat kedua polisi ini langsung meminta uang tilang, tetapi Mick menyangga karena laju kendaraannya masih di bawah 100 km per jam. Tetapi tetap dinyatakan menyalahi aturan. Mick pun mulai naik darah dan mengambil senjatanya di dalam mobil lalu menembaknya dari jarak jauh. Seketika yang membawa mobil langsung mati di tempat. Tak terkendali, mobilnya pun langsung terjun ke sungai. Mick mendatanginya lalu mematahkan kaki polisi yang masih hidup agar jejak Mick tidak ketahuan. Ia langsung menariknya ke mobil lalu membakarnya. Sot. Sekarang kita akan melihat pasangan yang berasal dari Jerman bernama Rutger dan Katarina untuk menuju Wolf Creek. Pada saat tiba di Wolf Creek, ia pun langsung disuguhkan pemandangan sore hari yang indah. Kini waktunya sudah malam. Ia pun langsung memasang tenda untuk menikmati suasana berdua. Katarina terlihat kedinginan dan karena kedinginan biasanya butuh kehangatan, akhirnya mereka menanam jagung. Di kejauhan, Mick melihat cahaya tenda mereka dan menghampirinya. Di sini, Mick mengajak Rutger untuk nebeng di mobilnya, tetapi Rutger menolak karena ada urusan yang belum diselesaikan di dalam tenda. Karena Rutger menolak ajakan si Mick, ia pun langsung menusuknya dari belakang. Di sini Mick ingin menanam jagungnya, maka ia pun langsung memaksa dan membuka dalaman si Katarina. Tiba-tiba Rutger bangun kembali dan memukul Mick dari belakang, tetapi dengan gampangnya ia langsung dibunuh di tempat. Di sini saat Mick sudah kehilangan inginnya untuk menanam jagung, ia pun membuat Katarina pingsan. Dan pada saat ia terbangun, Katarina melihat Rutger sedang dimutilasi oleh si Mick. Melihat kejadian itu, ia pun langsung melarikan diri dan Mick mengejarnya. Di pelarian, Katarina berhasil ditemukan oleh pemuda yang berasal dari Inggris bernama Paul. Katarina pun langsung dinaikkan di atas mobil dan aksi kejar-kejaran terjadi. Hingga pada akhirnya Paul menabrak pohon. Dengan gercepnya, Mick langsung mengambil senjata lalu menembak kepala Katarina. Paul langsung melarikan diri dan dengan berat hati meninggalkan mayat Katarina di tengah pasir. Perjalanan Paul kini sudah sangat jauh dan hilang arah, di mana bensin mobilnya pun sudah mulai habis. Dengan tergesa-gesa, Paul langsung ke pinggir jalan untuk menunggu bantuan. Tiba-tiba mobil besar datang dan Paul menyadari bahwa itu adalah Mick. Ia pun langsung kabur dan aksi kejar-kejaran kembali berlanjut. Dengan cerdasnya Paul memanfaatkan tanjakan dari pengejaran Mick dan tiba-tiba bikin malu kampanye ngemis ke rakyat. Tolak Omnibus Law. Lanjut, maksudnya tiba-tiba ban mobil Paul meledak, mobilnya pun oleng dan hampir masuk ke jurang. Mick seketika langsung mendorong mobil Paul terjun ke jurang untuk menghabisinya. Untungnya ia berhasil menyelamatkan diri. Karena sudah tidak memiliki kendaraan apapun selain kaki, terpaksa Paul harus berjalan berjam-jam lamanya. Karena sudah tidak sanggup, ia pun langsung tergeletak ke tanah. Sekilas ia melihat sebuah rumah, lalu akhirnya bangkit
bangkit dan berhasil tiba di rumah tersebut, tetapi dengan tubuh yang sudah setengah mati. Untungnya si pemilik rumah ini baik hati dan memberikannya ruang istirahat, bahkan makanan untuk memulihkan kembali tenaganya. Tiba-tiba Mick datang kembali untuk mencari Paul. Dengan entengnya pemilik rumah langsung keluar membawa senjata untuk mengusir Mick. Mick pun langsung pergi. Saat pemilik rumah masuk untuk mengamankan senjatanya, tiba-tiba ujung senjata Mick menempel di bagian belakang kepalanya dan seketika langsung tewas di tempat. Si nenek pun juga langsung dibunuh. Melihat kejadian itu, Paul langsung melarikan diri dan Mick mengejarnya memakai kuda. Dengan lincahnya Paul melarikan diri, tetapi Mick berhasil menangkapnya dan membuatnya pingsan seketika. Ketika Paul tengah sadar, ternyata sudah berada di ruangan bawah tanah rumah si Mick. Di sini Mick sangat marah dengan Paul karena telah ikut campur dengan urusannya bersama Katarina. Mick langsung ingin menyiksanya, tapi dengan cerdasnya Paul mengajak Mick untuk bernyanyi bersama. Mick melihat sisi kecerdasan Paul, ia pun langsung mengajaknya untuk bermain kuis, di mana jika Paul salah jawab, maka jari tangannya akan dipotong. Di sini Mick memberinya 10 soal dan jika Paul berhasil menjawab 5 dari soal tersebut, maka ia akan dibebaskan. Soal pertama dan kedua Paul menjawabnya dengan sangat benar, begitupun dengan soal ketiga. Tetapi Mick menganggapnya itu jawaban yang salah. Satu jari pun terpotong. Lanjut soal keempat, Paul tetap menjawabnya dengan benar, tetapi lagi-lagi Mick menganggapnya salah. Paul pun langsung menyuruh Mick untuk memotong jari tangan yang satunya agar bisa mengambil palu yang ada di dekatnya. Pada saat Mick pergi mengambil minuman, Paul berhasil menyimpan palu itu di dekatnya. Mick kembali menyiksa Paul. Dan tiba-tiba Paul berkata, sepertinya kamu suka dengan sesama jenis ya. Mendengar ucapan itu, Mick langsung menghantam perutnya. Ala-ala Paul berhasil membacok kepalanya dengan menggunakan palu dan langsung melarikan diri dari ruang bawah tanah si Mick. Dan ternyata ia tidak menemukan satupun jalan keluar. Dan seketika melihat deretan bangkai manusia dari korban si Mick. Mick pun langsung melepas anjing pelacaknya untuk mengejar si Paul. Untungnya ia berhasil selamat dari anjing tersebut lalu bersembunyi. Dan tiba-tiba Mick muncul dari belakang dan mencekiknya. Dan apakah Paul terbunuh? Kita coba bahas pada pertemuan yang akan datang. Selamat bersua kembali pada pertemuan selanjutnya,